Makanya lembut. Orang munafik i'tiqadi itu nggak kelihatan secara zahirnya, tapi kelihatan bagaimana dia memandang apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah, apakah dia setuju ataukah tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, menolak Rasulullah dan menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka dia menolak, kalau kemudian hampir sama dengan sifat yang ketiga, dia menolak apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dia tolak hukumnya, dia tolak hukumnya, dia tolak hukumnya, dia tolak hukumnya. Dan itu termasuk salah satu kriteria kemunafikan i'tiqadi. Yang keempat, dia senang melihat kaum muslimin itu kalah, tapi dia sedih kalau melihat kaum muslimin itu menang. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita tentunya paham bahwasanya Ramadan itu disebut oleh para ulama, Ramadan itu bukan hanya sekedar nama, tetapi sesungguhnya Ramadan itu sejatinya adalah pola ideal kehidupan seorang mukmin. Jadi kalau kita masih menganggap Ramadan itu nama, berarti harus mulai kita kasih pencerahan. Sesungguhnya Ramadan itu bukan hanya nama bulan, tetapi Ramadan itu sejatinya adalah pola kehidupan ideal hamba orang yang beriman, harusnya adalah sebagaimana pola kehidupan dia ketika di Ramadan. Bukankah kita sepakat kalau kita di Ramadan, atmosfer ketaatan sangat kita rasakan. Kita mudah untuk tilawah, kita mudah untuk sholat sunnah, kita mudah untuk sholat di masjid, kita mudah untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Bahkan bangunnya pun kita jam 3, setengah 3, jam setengah 4 kita sudah bangun tanpa merasa berat. Lalu kita lanjutkan pada satu episode ibadah kepada ibadah berikutnya sampai malam. Dan itu kita lakukan secara terus-menerus pada satu bulan. Dan itulah pola kehidupan ideal seorang mukmin. Mereka yang senantiasa ketika menjadikan pola hidupnya sebagaimana pola hidupnya di Ramadan, maka sesungguhnya hakikatnya dia tidak pernah berpisah dengan Ramadan. Karena Ramadan itu sebenarnya tidak pernah berpisah dengan kita. Karena pola hidup Ramadan itulah yang kita bawa pada bulan Syawal, yang kita bawa pada bulan Dzulqa'dah, yang kita bawa pada bulan Dzulhijjah. Karena siapapun yang membawa hidupnya sebagaimana pola hidupnya ketika Ramadan, berarti hakikatnya dia tidak pernah berpisah, dia tidak pernah mengucapkan goodbye kepada Ramadan, karena Ramadan itu tetap dia jalankan kebiasaannya dan rutinitasnya. Walaupun Ramadan nama bulan sudah dia tinggalkan hampir 1 bulan yang lalu. Setelah kita mengetahui bahwasanya Ramadan itu merupakan pola, dan Ramadan adalah merupakan tempat kita untuk menabung amal, dan itu merupakan golden time-nya kita untuk melakukan satu amal kebaikan, itu kita lakukan secara maksimal di bulan Ramadan, sembari kita menjaga pola hidupnya kita hari ini sebagaimana pola hidup kita di Ramadan. Tapi kita juga harus paham, ada satu hal yang menjadi renungan untuk kita. Kapan bangunan itu akan sempurna? Kalau kita sibuk membangun tetapi kita membiarkan sisi yang lainnya, ada yang merusaknya. Ada sebuah kata-kata hikmah yang sangat indah untuk kita renungkan. Mata balagal bunyanu tamamahu wal akhar yahdimuhu. Kapan bangunan itu akan sempurna? Kalau kamu sibuk membangun tetapi kamu biarkan sisi yang lainnya dirusak sama yang lain, maka bangunan itu tidak akan pernah sempurna. Kalau kita di satu sisi membangun, di satu sisi kita merusaknya. Maka sama, selayaknya kita ketika sudah mengetahui Ramadan itu merupakan golden time-nya kita kemarin ketika kita beramal dan beribadah kepada Allah pada waktu di bulan Ramadan, maka sesungguhnya kita juga harus paham. Ternyata ada orang-orang yang mereka itu beramal, terutama setelah mereka menyelesaikan amal besar, salah satunya amal di bulan Ramadan, ternyata persis sebagaimana kata hikmah yang tadi kita terangkan. Kapan sebuah bangunan itu sempurna? Kalau kemudian bangunan itu ternyata kita sibuk membangun di satu sisi tetapi membiarkan sisi yang lainnya itu dirusak. Dan ternyata ada orang yang beramal itu semacam itu. Ada orang yang beramal, setidaknya mungkin amal Ramadan, tetapi ternyata di sisi yang lainnya dia melakukan perkara-perkara yang merusak dari apa yang telah dia lakukan susah payah di bulan Ramadan. Makanya selayak amal kebaikan, kapan akan sempurna, akan memberatkan mizan kebaikan? Kalau di waktu pagi kita memintal amal kesolihan,
tapi di ujung sore kita menggunting setiap apa yang telah kita pintal dari amal soleh itu dengan kita merusaknya. Dan itulah yang menjadi renungan buat kita. Kita tidak ingin Ramadan yang telah kita lalui susah payah dan hari ini kita belajar untuk menjadikan Ramadan itu pola hidup, akhirnya rusak. Gara-garanya ternyata kita itu sibuk membangun, tetapi setelah itu kita membiarkan apa yang telah kita susah bangun, apa yang telah kita pintal dengan amal soleh, ternyata kita secara tidak sadar menggunting setiap apa yang sudah kita pintal sampai kita rusak, sampai bangunan itu tidak akan sempurna kalau ternyata kita rajin membangun sebuah amal tetapi kita tidak sengaja ataupun sengaja membiarkan amal-amal yang menggerogoti apa yang telah kita lakukan itu merusak dari jerih payah dan pengorbanan yang telah kita lakukan ketika kita di bulan Ramadan. Dan tentunya kita tidak ingin yang semacam itu. Kita tidak ingin Ramadan itu sia-sia. Karena sia-sianya Ramadan bukan hanya kualitas Ramadan yang berkurang, bukan karena ikhlasnya yang sedikit, tapi sia-sianya Ramadan itu apa? Kalau ada orang gali lubang tutup lubang, dia habis kemudian menggali lubang yang dalam, tapi setelah itu dia gali lagi, tutup lagi, gali lagi, tutup lagi. Ada orang yang mereka sibuk beramal, tapi mereka tidak sadar melakukan amalan-amalan dosa, yang ternyata notabene dosa-dosa itu merusak dari amal yang telah dia lakukan sebelumnya. Dan itulah yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Kalau kita menjadi alumni Ramadan, sudah kemudian menjadikan apa yang telah kita lakukan, itu kemudian rusak disebabkan cara kita ketika tidak menjaga amal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Makanya Allah itu sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya termasuk kerugian itu bukan hanya mereka yang sibuk bermaksiat. Jadi orang yang rugi itu bukan hanya mereka yang sibuk bermaksiat, tapi termasuk yang terjerumus pada pusar kerugian itu, dalam pusaran kerugian itu adalah orang yang mereka sibuk beramal kebaikan, tetapi mereka itu mendatangkan rayap yang menggerogoti amalnya. Jadi termasuk orang yang berada pada kerugian itu bukan hanya yang berzina, bukan hanya yang mencuri, tapi termasuk yang berada pada pusaran dan tali kerugian itu, terutama kalau kita sudah menyelesaikan Ramadan, yang termasuk orang yang berada dan terjerumus pada pusaran kerugian itu, yaitu adalah mereka yang sudah sibuk luar biasa melakukan amal kebaikan, tapi ternyata ketika mereka sudah melakukan susah payah apa yang mereka lakukan ketika membangun bangunan-bangunan amal ketaatan, ternyata mereka membiarkan rayap merusak apa yang telah mereka bangun, sehingga apa yang telah mereka usahakan di bulan Ramadan susah payah ketika itu telah menjadi golden time-nya kita untuk menabung dan memberatkan mizan kebaikan, tanpa kita sadari rayap-rayap yang kita datangkan di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, maka itu merusak bangunan ketaatan yang kita lakukan dengan susah payah dan usaha pengorbanan yang luar biasa di bulan Ramadan. Dan tentunya kita tidak mau hal itu terjadi. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya faham. Sesungguhnya ternyata bukan hanya kebaikan yang bisa menghapuskan dosa, tapi ternyata ada beberapa kemaksiatan yang apabila kita tidak fahami, apabila kita tidak mengerti, justru akan menjadikan amal Ramadan yang telah kita lewati ketika kita menjadi alumni Ramadan 1441, maka itu yang akan menjadikan amal Ramadan kita itu hilang dan menguap dan tidak tersisa apapun di sisi Allah. Dan itulah yang kita khawatirkan. Allah lalu kemudian menyampaikan ayat-ayatnya kepada kita supaya kemudian kita memahami tentang betapa pentingnya kita menjaga diri dari amal yang disusupi dengan rayap yang bisa merusak pahala yang harusnya kita dapatkan. Yang pertama, kalau kita buka dalam surat An-Nahl ayat yang 92. Allah menyampaikan wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Allah menyampaikan kepada kita, janganlah kamu itu sebagaimana seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal menjadi kuat lalu menjadi cerai kembali. Jadi Allah itu memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Kamu itu jangan sebagaimana perempuan yang susah payah ketika malam dia memintal pakaian supaya pakaian-pakaian itu bisa terjalin dengan baik, lalu dengan serta-merta menjadi tercerai-berai.
itu menunjukkan, kalau kita membaca tafsir itu menunjukkan orang-orang yang mereka beramal susah payah, tapi ternyata setelah mereka beramal susah payah, mereka merusak apa yang mereka telah pintal, mereka merusak apa yang telah mereka lakukan menjadi tidak ada harganya. Dan itu bukan hanya berbicara tentang pakaian, tapi ini berbicara tentang amal dan keimanan. Banyak orang yang mereka menghadirkan iman, tapi merusak iman yang telah mereka lakukan dengan susah payah. Banyak orang yang telah susah payah melakukan ketaatan, tapi membatalkan amal ketaatan yang mereka lakukan. Sampai Allah itu membuat perumpamaan. Jangan kayak perempuan yang susah payah memintal, tapi setelah terpintal kuat, tapi dia merusak apa yang telah dia pintal semalam suntuk. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian Allah juga mengatakan pada surat Muhammad ayat yang ke-33. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Allah juga mengatakan kembali pada surat Muhammad ayat yang ke-33. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa la tubtilu a'malakum. Dan janganlah kamu sampai membatalkan amal kalian. Jangan sampai membatalkan amal kalian. Dua ayat ini sudah cukup memberikan pencerahan kepada kita. Allah sudah memberikan nasihat, Allah sudah memberikan wasiat kepada orang yang beriman. Jangan hanya kamu beramal, tapi jangan sampai amal yang telah kamu lakukan itu sia-sia, musnah dan hancur. Persis sebagaimana seorang wanita yang susah payah dia memintal, dia rusak apa yang telah dia pintal semalam suntuk. Dan janganlah kamu ketika kamu beriman, mentaati Allah dan mentaati Rasul, kamu membatalkan apa yang telah kamu lakukan dan apa yang telah kamu kerjakan dengan amal soleh kamu. Dan itu menjadikan kita akhirnya mikir, kita ini menjadi alumni Ramadan 1441. Hari ini kita sedang menerapkan pola hidup ideal sebagaimana di Ramadan. Tapi kita harus ingat, yang kita harus jaga dalam Ramadan yang telah kita lewati bukan hanya kita berdoa meminta supaya Ramadan kita diterima, tapi pastikan bahwasanya ketika kita telah menyelesaikan Ramadan 1441, kita jangan sampai melakukan sesuatu yang bersifat rayap yang bisa merusak amal yang telah kita lakukan susah payah ketika di bulan Ramadan, ketika kita tidak menyadari ternyata segala sesuatu ada perusaknya. Makanya saya menyampaikan, maka ketika sholat itu ada pembatalnya, wudhu itu ada pembatalnya, maka sejatinya amal kebaikan pun ada penghapusnya. Ya. Maka ketika wudhu ada pembatalnya, sholat itu ada pembatalnya, maka amal itu pun juga ada penghapusnya. Sebagaimana kalau kita punya kayu, maka ada perusaknya, yaitu adalah rayap. Kalau kemudian kita punya bantal, maka itu perusaknya yaitu adalah udara yang lembab. Kalaulah kemudian handphone, yaitu ada perusaknya, yaitu adalah ketika dia jatuh ataupun tercebur ke air, segala sesuatu ada perusaknya. Sama, Ramadan yang telah kita lalui adalah ketaatan. Ramadan yang telah kita lewati adalah amal sholih, dan itu pun ada perusaknya. Dan kita harus tahu perusak-perusak apa yang bisa merusak amal yang telah kita usahakan susah payah di bulan Ramadan, supaya kita tidak sampai mendatangkan perusak-perusak amal yang telah kita lakukan susah payah, supaya apa yang telah kita bangun susah payah di bulan Ramadan tidak menguap sia-sia, tidak terkoyak-koyak setelah kita memintalnya dengan sekuat tenaga kita ketika di bulan Ramadan. Makanya saya menyampaikan, maka ketika Ramadan itu telah selesai, bukan hanya doa yang dikencengin, doa tetap kita kencengin supaya kita diterima amal Ramadan kita, sebagaimana para ulama salaf, para ulama terdahulu sampai mereka meminta 6 bulan supaya amal mereka diterima di bulan Ramadan. Doa tetap kita panjatkan, terus kita mengetuk pintu langit supaya amal Ramadan kita diterima. Bukan hanya kita meningkatkan grafik ketaatan kita, karena salah satu indikator alumni Ramadan yang diterima amal Ramadannya adalah grafik ketaatan yang bertambah. Dua itu tetap kita harus lakukan. Tapi ada tambahan satu. Pastikan kita tidak melakukan sebuah perkara yang merusak amal Ramadan kita. Salah satunya ketika kita mendatangkan rayap-rayap yang bisa merusak amal kebaikan yang telah kita lakukan susah payah. Bukan hanya rayap Ramadan, bukan hanya amal Ramadan, tapi bisa merusak apa yang telah kita lakukan susah payah ketika kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Saya pernah membaca sebuah tulisan, ini analogi saja. Ada orang ketika dia berbisnis,
Salah satu di antara kode etik berbisnis itu jangan sampai berbohong kepada customer. Karena itu akan merusak trust dan kepercayaan customer kepada produsen barang. Ternyata ada satu produsen yang kemudian sudah diberikan trust oleh salah satu konsumennya, lalu kemudian mereka terikat dalam intransaksi ekonomi dan bisnis. Sampai akhirnya pada satu waktu sang produsen berbohong dan berdusta dan ketahuan sama konsumennya. Apa yang terjadi? Semua jalinan yang telah mereka lakukan begitu lama menjadi rusak berantakan. Bahkan bukan hanya ini, konsumen ini pun menyampaikan betapa kecewanya dia kepada sang produsen dan akhirnya berakibat kepada konsumen-konsumen yang lainnya pun ikut mundur. Di situ akhirnya kita mendapati kalau bangunan bisnis saja bisa hancur gara-gara kita melanggar kode-kode etik di dalam kita berbisnis, maka sesungguhnya amal ibadah pun ternyata ada rayapnya. Karena bukan hanya kayu yang ada rayapnya, bukan hanya wudhu yang punya pembatalnya, bukan hanya sholat yang ada pembatalnya. Ternyata amal ibadah secara umum pun ada pembatalnya. Dan kalau kita menjadi alumni Ramadan, bukan hanya doa yang kita panjatkan supaya Ramadan kita diterima dan mencatatkan nama kita di pintu Ar-Rayyan, bukan hanya berkomitmen menunjukkan grafik ketaatan yang bertambah bagus setelah Ramadan itu selesai, tapi pastikan ketika kita menjadi alumni Ramadan 1441, kita tidak melakukan hal-hal yang bisa menjadikan amal Ramadan kita pada waktu golden time kita ketika melaksanakan Ramadan itu bisa terhapus. Karena yang menjadi penyesalan itu apa? Yaitu adalah orang yang sudah susah bercocok tanam, tapi ternyata ketika akan panen, panennya rusak seketika oleh orang ataupun oleh hama. Maka kalaulah petani yang apabila tinggal menghitung hari akan panen, ternyata bisa nyonsel, bisa sedih, shock. Ketika panen yang akan dia petik dalam hitungan hari rusak gara-gara hama ataupun wereng, maka yang lebih shock lagi adalah orang yang mereka rajin beribadah. Mereka rajin melakukan ketaatan, tapi tanpa mereka sadari. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan lain tanpa mereka ketahui dengan ilmu, karena mereka tidak tahu dan tidak mau mengaji. Ternyata apa yang mereka lakukan itu merusak apa yang telah mereka lakukan susah payah di dalam ketaatan. Na'udzubillahi min dzalik, dan itulah yang kita khawatirkan. Menyesalnya petani yang gagal panen saja sudah kita rasakan, bagaimana kesedihan itu pun biasa kita rasakan. Apalagi gagalnya seseorang ketika memetik amal kebaikan yang telah mereka lakukan dengan kebaikan di akhirat dan gagal mendapatkan itu, tentunya itulah yang malah mengkhawatirkan kita. Ramadan itu golden time. Ramadan telah kita lewati dengan tilawah. Ramadan telah kita lewati dengan segala macam pengorbanan, jerih payah. Bagaimana kita begadang, bagaimana kita meningkatkan dan berkomitmen pada setiap ketaatan ketika Ramadan. Dan itu tetap kita jaga polanya setelah Ramadan itu selesai. Maka pastikan jangan sampai kita mendatangkan satu perusak amal yang menjadikan Ramadan kita menjadi tidak berkualitas. Yang menjadikan amal kebaikan kita bisa menjadi rusak. Karena ternyata ada beberapa amal yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Ternyata amal-amal tersebut bisa merusak apapun yang telah kita lakukan susah payah ketika kita melakukan amal ketaatan di bulan Ramadan. Maka setelah itu, maka kemudian kita lalu bertanya, apa sih rayap-rayap perusak ibadah kita itu apa? Ini pertanyaan kan? Jadi setelah kita memahami betapa ruginya orang ketika mereka tidak jadi memanen atas apa yang mereka lakukan, sebagaimana petani yang gagal panen ketika diserang oleh hama ataupun wereng, sekarang perusak amal ibadah kita ini apa sih? Ya. Dan ini penting karena kita menjadi alumni pada sebuah madrasah besar yang bernama Ramadan. Kita menjadi alumni pada sebuah golden time yang telah kita lewati dengan seluruh jerih payah kita, begadang kita, pengorbanan kita ketika di Ramadan. Maka penting kita harus tahu apa itu rayap-rayap yang bisa merusak amal ibadah kita, supaya kita mampu menjaga diri kita dari perkara itu, supaya perkara itu tidak menyengat pahala kita
yang telah kita lakukan di bulan Ramadan supaya amal pahala kita terjaga di sisi Allah, dan pahala itulah yang akan mencatatkan nama kita di pintu Ar-Rayyan. Maka ada beberapa hal yang kemudian kita harus lakukan. Yang pertama, yaitu adalah orang yang mereka itu bisa rusak amal ibadahnya, bahkan bisa merusak amal seluruhnya dari amal ibadah yang telah mereka lakukan dan telah mereka kerjakan, yaitu adalah yang pertama, orang-orang yang mereka itu setelah melakukan ketaatan, setelah melakukan ibadah, setelah melewati Ramadan, tetapi kemudian mereka itu justru terjebak kepada penyakit kemunafikan. Ini yang pertama. Karena kemunafikan itu bukan penyakit ringan, bukan penyakit recehan, tapi ini penyakit besar. Penyakit yang banyak dihinggapi oleh manusia di akhir zaman itu adalah menjadi munafik. Dan semua dari kita harus merasa khawatir dengan penyakit kemunafikan. Jangan merasa ketika kita bicara tentang ini kemudian kita merasa kita bukan munafik. Jangan gitu. Hasan Al-Basri menjelaskan, orang yang merasa dirinya itu khawatir untuk menjadi munafik berarti dia mukmin. Tapi siapapun orang yang merasa aman kalau dirinya bukan munafik, hati-hati. Bisa jadi tumbuh penyakit kemunafikan pada hatinya dan jiwanya. Sekarang kita harus paham, berarti kemunafikan ini perkara yang betul-betul merusak. Bukan hanya merusak Ramadan, tapi bisa merusak amal ibadah kita. Jadi betul-betul bisa merusak amal ibadah kita, itu salah satunya adalah penyakit kemunafikan. Penyakit kemunafikan itu bukan sebagaimana definisi orang-orang awam. Orang awam itu kalau memberikan definisi kemunafikan sering berkata, alah pura-pura nggak mau tapi hatinya mau, munafik loh. Nah, itu definisi orang awam. Definisi yang tidak berdasar dan tidak sama sekali memiliki referensi. Bukan itu orang munafik. Ya kalau semua dosa setiap orang pasti mau, tapi yang membedakan adalah orang mukmin adalah orang yang mampu menahan dirinya dari dosa. Jadi definisi kemunafikan bukan itu. Lalu apa definisi kemunafikan yang bisa sangat kita khawatirkan mengganggu amal kita ketika kita telah kerjakan susah payah, mengganggu amal Ramadan kita, mengganggu haji kita, mengganggu umrah kita, mengganggu seluruh ketaatan kita, sampai betul-betul supaya ibadah itu tidak sia-sia, supaya Ramadan kita tidak sia-sia, pastikan diri kita tidak memiliki sifat yaitu adalah kemunafikan. Munafik itu, sekarang munafik diambil dari kata nafak, yang artinya lubang. Itu adalah orang yang masuk lubang sini, keluarnya lubang sana. Itu namanya nafak. Terowongan namanya nafak. Karena masuknya dari sini, keluarnya di sana. Itu secara bahasa. Adapun munafik itu, secara makna istilah adalah orang yang dohirnya Islam. Orang yang dohirnya Islam, tetapi walaupun dohirnya Islam, tetapi di dalam hatinya dia memiliki sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas. Sifat-sifat apa itu? Walaupun dohirnya mereka itu muslim. Tapi sebelum kita membahas itu, maka saya menyampaikan munafik itu ada dua. Ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Munafik amali itu munafik yang sejatinya munafik yang lebih ringan daripada munafik yang kedua, munafik i'tiqadi. Munafik amal itu yang sering kita dengarkan bagaimana para teman-teman kita, sahabat kita suka berkata, ayatul munafik salasah. Tandanya orang munafik itu 3. Kalau ngomong bohong, kalau berjanji mengingkari, kalau kemudian diberikan amanah maka dia berkhianat. Itu disebut dengan munafik amali. Munafik ini yang pertama, munafik tidak mengeluarkan dia dari agama Allah. Munafik ini tidak membatalkan amal kebaikan. Munafik amali tidak membatalkan ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Jadi kalau ada orang ketika dia menyelesaikan Ramadan, kadang dia masih bohong, bohongnya dia mendatangkan dosa, tapi tidak berakibat merusak Ramadan yang telah dia lewati. Ada orang ketika berjanji mengingkari, maka ketika habis haji, hajinya tidak terpengaruh dengan apa yang dia lakukan. Karena itu disebut dengan munafik amali. Munafik secara perbuatan yang tidak membatalkan amal kebaikan dan tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Itu namanya munafik amali. Ada yang kedua yang disebut dengan munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu apa? Munafik keyakinan.
Yaitu munafik keyakinan itu adalah seorang munafik yang betul-betul dia itu zahirnya Islam, dia sholat, dia puasa, dia zakat, bahkan dia haji dan umrah, tapi di dalam hatinya dia memiliki hati dan akal yang dibenci oleh Allah, yang menjadikan dia tertolak seluruh amal yang telah dia lakukan dan tertolak seluruh ibadah yang dia kerjakan. Walaupun dia melakukan ibadah itu semuanya, tetapi karena hatinya yang melakukan sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, itulah yang menjadikan ibadahnya tidak tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling parah, inilah yang paling kita khawatirkan. Menjadi alumni Ramadan tetapi terjangkiti dengan kemunafikan i'tiqadi. Melewati tawaf tapi hatinya munafik i'tiqadi. Salat tetapi dia munafik i'tiqadi. Tilawah, membaca Al-Qur'an tapi dia munafik i'tiqadi. Karena jangan kita membayangkan orang munafik itu tidak sholat. Kata siapa? Orang munafik sholat. Jangan pernah kita mengatakan orang munafik itu tidak puasa. Kata siapa? Orang munafik itu puasa. Jangan katakan orang munafik itu tidak zakat. Orang munafik pun membayar zakat. Bedanya apa? Bedanya adalah di dalam hatinya menyimpan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan apa yang mereka sembunyikan pada hati mereka, itulah yang menjadikan Allah menghapuskan seluruh amal ibadah mereka tidak tersisa. Dan tidak ada tempat kembali bagi mereka kecuali adalah neraka. Apa itu tanda-tanda orang itu menjadi munafik i'tiqadi ya Ustadz? Setidaknya ada 5 tanda yang Allah kemudian sampaikan kepada kita bahwasanya seseorang itu telah menjadi munafik i'tiqadi. Yang pertama, dia mendustakan Rasulullah SAW. Ya, dia mendustakan Rasulullah, dia benci kepada Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya semacam ini walaupun dohirnya Islam, terkadang kita jumpai ada orang itu walaupun kalau ditanya Muslim, Muslim. Tapi saya menganggap Nabi Muhammad itu ya kayak laki-laki biasa dalam kurun sejarah. Kayak tokoh-tokoh sejarah yang merubah dunia saja. Maka dia mendustakan Rasulullah. Maka dia benci sama Rasulullah SAW. Walaupun dia mungkin mengatakan dirinya Islam, mungkin akan bersyahadat dan mungkin akan bersumpah untuk mengakui dirinya itu Muslim, tapi inilah yang disebut munafik i'tiqadi. Hatinya benci kepada Rasulullah. 2, dia benci dan mendustakan apa yang diturunkan kepada Rasulullah walaupun mengerjakan. Dia kalau sudah bicara tentang syariat, maka dia pilih syariat yang dia suka, dia kerjakan. Kalau ada syariat yang dia tidak suka, walaupun ada perintahnya di dalam Al-Quran, walaupun ada perintahnya di dalam hadis, maka dia akan menampakkan aura ketidaksukaannya dan bahkan berani untuk menolak syariat itu hanya karena syariat itu tidak sesuai dengan hobinya, tidak sesuai dengan tempat komunitasnya, tidak sesuai dengan kemauannya. Akhirnya semua syariat itu ditolak, dipinggirkan, ditaruh di dalam parit-parit kehidupan yang tidak sama sekali pernah diambil dan diagungkan sebagaimana dia mengagungkan sebagian hukum yang lainnya. Maka kalau ada yang semacam itu, ini termasuk fix dan confirm. Munafik i'tiqadi walaupun dia mungkin melakukan. Ya, dia nggak suka sholat, walaupun mungkin sholat. Saya nggak suka sholat sebenarnya. Saya nggak suka jilbab, walaupun kemudian dia pakai jilbab. Ya, saya nggak suka menutup aurat, walaupun dia menutup aurat, tapi dia menyatakan ketidaksukaannya, maka itu salah satu sifat di antara munafik i'tiqadi. Munafik yang berbahaya. Makanya maaf saya sering sampaikan di banyak kesempatan, kalau seorang muslim dan muslimah sudah di hadapan dengan syariat, maka sesungguhnya kalau dia sudah berada di hadapan syariat itu, berikanlah kepatuhan. Walaupun kita belum bisa untuk melakukan amal tersebut pada hari itu. Saya tahu ini hukumnya wajib, tapi saya belum mampu. Dan saya memohon supaya Allah mengampuni dosa saya dan membimbing saya untuk melakukan lagi nanti di masa mendatang. Ini namanya lemah iman.
Tapi banyak orang ketika tidak mampu untuk melakukan satu syariat, maka dia nistakan, dia cela syariat itu, dikatakan syariat itu tidak relevan, syariat itu tidak sesuai dengan kondisi zaman, syariat itu tidak sesuai dengan masyarakat hari ini, yang dia anggap bahwasanya dia lebih tahu tentang apa yang cocok untuk masyarakat hari ini daripada Allah dan Rasulnya. Hati-hati, itu berarti menjadi munafik i'tiqadi pada sifat yang kedua. Makanya lembut. Orang munafik i'tiqadi itu nggak kelihatan secara dohirnya, tapi kelihatan bagaimana dia memandang apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah, apakah dia setuju ataukah tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, menolak Rasulullah dan menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka dia menolak, kalau kemudian hampir sama dengan sifat yang ketiga, dia menolak apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dia tolak hukumnya, dia tolak hukumnya, dia tolak hukumnya, dia tolak hukumnya. Dan itu termasuk salah satu kriteria kemunafikan i'tiqadi. Yang keempat, dia senang melihat kaum muslimin itu kalah, tapi dia sedih kalau melihat kaum muslimin itu menang. Jadi kalau lihat kaum muslimin menang, sedih dia. Tapi kalau melihat kaum muslimin kalah, bergembira, dia tepuk tangan dan menyalahkan kaum muslimin. Terbelakang, goblok, bodoh, akan dikatakan semacam itu. Maka yang semacam itu termasuk salah satu kriteria kemunafikan i'tiqadi. Kemudian yang berikutnya, loyalitasnya diberikan kepada mereka yang tidak beriman, yang notabene yang tidak beriman itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Loyalitasnya diberikan kepada mereka yang sejatinya mereka itu memerangi Allah dan Rasulnya dan ingin memadamkan cahaya Allah dan Rasulnya. Nah, orang munafik itu memberikan loyalitasnya itu kepada mereka. Makanya kalau ada orang yang sudah terjangkiti dengan kemunafikan i'tiqadi, walaupun menjalankan Ramadannya tidak akan tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-9, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Maka Allah kemudian menyampaikan itu disebabkan karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum. Maka Allah hapuskan seluruh amal yang mereka lakukan. Dan orang-orang yang melakukan kemunafikan i'tiqadi itu sejatinya melakukan tindakan subversif dia di hadapan Allah ketika dia menampakkan dohirnya Islam. Menampakkan dohirnya Islam, tetapi ternyata di dalam hatinya, di balik jiwanya, dia membenci dengan perkara-perkara pokok yang Allah turunkan dalam kehidupan Nabi dan Rasulnya. Walaupun dia bisa bersembunyi di balik dohirnya yang mengatakan dirinya adalah seorang muslim. Makanya kita ketika memahami ini bukan untuk memvonis orang. Saya nggak mau untuk memvonis orang. Kita memvonis diri kita termasuk ataukah tidak. Makanya Allah itu saking sayangnya kepada orang yang beriman, Allah wanti-wanti supaya kita itu mengetahui bagaimana sifat kemunafikan untuk mendiagnosa diri kita apakah kita ini kemunafikan ataukah tidak. Makanya di awal surat Al-Baqarah Allah menerangkan orang yang beriman 4 ayat. Menerangkan orang kafir 2 ayat. Tapi ketika Allah menerangkan orang munafik 13 ayat. Kenapa kok Allah jauh lebih banyak ayatnya ketika menerangkan orang munafik daripada orang kafir? Karena orang kafir jelas, kalau orang munafik tidak jelas. Dia tertutup, tercover dia. Sehingga kemudian Allah yang membuka hakikat mereka dan membuka sejatinya sifat mereka. Dan itulah yang menjadikan kita berpikir apakah kita menjadi alumni Ramadan itu memiliki sifat-sifat ini ataukah tidak. Kalau iya, ambil air wudhu, bertobat dengan taubatan nasuha. Orang yang pernah mengolok-ngolok syariat Allah, orang yang pernah bercanda-canda dengan hukumnya Allah, orang yang pernah kemudian bercanda atas nama Rasulullah tetapi merendahkan Rasulullah, orang yang pernah kemudian membenci salah satu hukum walaupun mungkin melakukan, orang yang pernah memberikan loyalitas kepada orang yang benci kepada Islam. Semua itu terkategori sebagai orang munafik yang dikhawatirkan menjadikan Ramadan kita sia-sia ketika kita berperilaku sebagaimana perilaku kemunafikan, dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya saya tadi mengatakan
orang yang merasa dirinya ada penyakit kemunafikan itu sejatinya adalah orang yang beriman. Tapi orang yang sejatinya dia merasa tidak ada kemunafikan, sejatinya itu adalah ada kemunafikan yang tumbuh pada hatinya. Saya tentunya mengkondisikan hatta untuk diri saya sekalipun, kita pun tidak boleh merasa, oh ini bukan saya. Merasa munafik yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, bersimpuh kepada Allah, bersujud kepada Allah, yang membuat kita ketakutan ketika diri kita khawatir diri kita munafik, itu jauh lebih baik daripada merasa diri kita bukan munafik. Ya, ada nggak munafik pada zaman Rasulullah, Ustaz? Ada. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Salat, salat. Puasa, puasa. Zakat, zakat. Sedekah, sedekah. Haji, haji. Tapi Allah justru menurunkan satu ayat tentang Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang menjadi kelompoknya Abdullah bin Ubay. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam keraknya neraka yang paling dalam. Ayat itu khitabnya, objeknya berbicara tentang Abdullah bin Ubay. Orang-orang munafik itu ditaruh di dalam kerak neraka. Semua sholatnya, semua puasanya, semua zakatnya, semua amalan ketaatan mereka yang telah mereka lakukan dimakan oleh ratu kemunafikan sampai tidak tersisa di sisi Allah. Dan nerakanya orang munafik lebih parah daripada nerakanya orang-orang kafir sekalipun. Lebih parah daripada nerakanya Fir'aun, lebih parah daripada nerakanya Haman, lebih parah daripada nerakanya Qarun, lebih parah daripada nerakanya Abu Jahal dan Abu Lahab sekalipun. Karena mereka ditaruh di dalam kerak neraka yang paling dalam, waliyadzubillah. Makanya kita sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri dari segala macam kemunafikan. Mari kita menjadi orang yang menyelesaikan Ramadan, alumni Ramadan 1441, gaya hidup Ramadan kita jalankan ketika kita di bulan Syawal dan di bulan Dzulqa'dah, insya Allah besok atau lusa. Tapi yang jelas, diagnosa hati kita, apakah ada kemunafikan ataukah tidak. Benci nggak kita sama Rasul? Benci nggak kita kepada syariat yang pernah diturunkan kepada Rasul? Kita pernah menolak nggak salah satu hukum itu? Kalau memang belum mampu, jangan tolak. Katakan pada hukum yang kita belum mampu, saya tahu ini yang benar, tapi saya belum mampu mengerjakan. Itu jauh lebih baik. Karena itu menunjukkan kelemahan iman yang bisa jadi ketika dia mengakui lemah dan rendah di hadapan Allah, justru Allah akan menolongnya. Daripada dia ketika ada di depan hukum, dia tidak berdaya di depan hukum itu, lalu dia tolak hukum itu dan mengatakan hukum itu tidak relevan. Itu berbahaya. Ya. Diagnosa diri kita, apakah senang melihat orang yang tidak beriman menang? Apakah kita sedih ketika melihat kaum muslimin yang menang? Dan lihat, apakah kita pernah memberikan loyalitas kita kepada orang yang tidak beriman sama Allah dan Rasulnya, dan memberikan loyalitasnya kepada mereka yang berusaha memadamkan agama Allah dan Rasulnya, ataukah tidak? Karena Ramadan itu layaknya dijaga. Kalau mutiara saja yang paling mahal dijaga dengan luar biasa dari maling dan usaha-usaha pencuri, Ramadan itu golden time-nya kita, mutiara kita yang harus kita jaga. Dan salah satu yang bisa menyengat, yang membatalkan amal Ramadan kita itu kemunafikan i'tiqadi. Saya pernah baca lukisan Mona Lisa itu dijaganya luar biasa. Hanya lukisan yang katanya senyuman paling misterius di dalam kehidupan manusia. Yang pasti tentunya semahal-mahalnya lukisan itu tidak akan pernah mampu mengalahkan mahalnya amal Ramadan kita. Harusnya itu lebih layak untuk kita jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk amal yang bisa menjadikan amal Ramadan kita itu hilang. Dan amal ketaatan kita hilang menjadi sia-sia, tidak ada pahalanya di sisi Allah. Yaitu adalah orang-orang yang mereka itu meniatkan di balik setiap ibadah yang mereka lakukan, di balik setiap ketaatan yang mereka kerjakan, niatnya, orientasinya untuk mendapatkan dunia.
Kalau ada orang yang kemarin Ramadan, dia taat ketika di bulan Ramadan, tapi niatnya ketika dia taat, dia soleh di bulan Ramadan, supaya dunianya itu membaik, supaya proyeknya itu lancar, supaya seluruh urusan finansialnya itu menjadi menanjak. Lalu dia puasa Ramadan, meningkatkan ketaatan di bulan Ramadan, tilawah dan tahajud. Tapi tilawahnya dan tahajudnya bukan niatnya supaya dipanggil pintu Ar-Royan, tapi ketika dia tilawah, dia tahajud, dia sholat, dia dakwah, niatnya supaya dia itu mendapatkan balasan di dunia atas seluruh yang dia inginkan. Orang yang menginginkan tujuan dibalik setiap ketaatan itu dunia, maka terhapus amal tersebut dan tidak ada pahala di sisi Allah, karena balasannya diberikan oleh Allah di dunia dan tidak ada lagi balasan di akhirat. Karena amal itu tergantung niatnya. Ada orang yang kemarin ngaji Quran di bulan Ramadan. Kenapa engkau membaca Qurannya banyak? Supaya dipanggil pintu Ar-Royan. Ada orang yang membaca Quran, tilawah, tahajud ketika di bulan Ramadan. Tapi niatnya supaya pundi-pundi finansialnya, ekonominya membaik. Maka sesungguhnya yang kedua inilah yang akan terkena objek dari dua ayat yang sangat luar biasa. Menampar saya, menampar kita semuanya. Ayat itu adalah Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Bapak dan Ibu perhatikan ayat ini. Barang siapa yang menghendaki dari apapun yang dia lakukan itu adalah kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami berikan kepadanya apa yang mereka inginkan dan kami berikan balasan pekerjaannya secara sempurna dan mereka tidak dirugikan, tidak dikurangi sama Allah. Kalau ada orang yang niatnya untuk dunia, dikasih dunia oleh Allah, tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah. Siapapun yang niatnya untuk perempuan, dikasihkan oleh Allah perempuan itu dan tidak dikurangi oleh Allah. Siapapun yang sholatnya, puasanya, tilawahnya, dan seluruh amalnya, lalu dia niatkan untuk dunia yang dia ingin dapatkan, untuk materi yang dia ingin bangun, Allah akan berikan dunia itu, Allah akan berikan materi itu, lalu tidak dikurangi oleh Allah. Ayatnya berhenti di sini? Tidak, Allah lanjutkan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan apapun kelak di akhirat kecuali adalah neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batil atas apa yang mereka usahakan. Jadi orang-orang yang mereka tidak melakukan amal apapun kecuali adalah niatnya, orientasinya, tujuannya untuk dunia. Kalaupun dia tilawah, maka tujuannya untuk dunia. Kalaupun dia puasa, tujuannya untuk proyek dan finansial. Allah akan berikan proyeknya, Allah berikan finansialnya, Allah berikan materinya. Tapi di akhiratnya tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Dan inilah yang kita khawatirkan. Kita ini kadang-kadang tidak sadar. Kalau beramal karena manusia saja menjadikan amal itu tidak diterima oleh Allah. Apalagi amal yang kita lakukan untuk dunia. Padahal dunia itu di sisi Allah tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk yang begitu hina di hadapannya. Makanya Allah marah, Allah itu murka. Kalau ridhonya disejajarkan oleh manusia dengan dunia yang tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Padahal ibadah itu harusnya niatnya untuk akhirat. Karena kita juga harus mengerti kalau akhirat sudah diperbaiki, dunia itu pasti akan ikut terbaiki. Kenapa? Karena akhirat yang mahal, yang tidak ada harganya, saking mahalnya saja sudah kita perbaiki, apalagi urusan dunia yang lebih murah daripada urusan akhirat.
Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti. Rayap amal yang kedua, yang bisa membatalkan amal Ramadan kita itu adalah kalau ada di antara kita Ramadan kemarin, tiba-tiba sholatnya lebih panjang daripada tahun lalu, tapi yang terselip adalah niat untuk mendapatkan kemudahan dunia. Kalau ada di antara kita kemarin yang Qur'annya, khatamnya itu jauh lebih banyak daripada tahun lalu, tapi ujung dari semua bertambahnya ketaatan itu, ujung-ujungnya hanya untuk mendapatkan kebaikan urusan dunia. Maka hadisnya yang kita sudah sering hafal, innamal a'malu binniyat, seluruh amal tergantung bagaimana niatnya. Dan itu yang kita harus mengerti. Itu yang kedua. Yang ketiga termasuk salah satu di antara hal yang kita khawatirkan bisa menjadi rayap yang bisa merusak amal ibadah ketaatan kita di Ramadan ataupun yang lainnya. Di mana itu merupakan salah satu investasi terbaik kita ketika kita telah menyelesaikan Ramadan kita. Yaitu adalah yang ketiga. Orang-orang yang mereka itu menjadi walinya Allah ketika di saat keramaian, tetapi menjadi walinya setan ketika di tengah kesepian. Artinya kalau di depan orang banyak maka dia solih, tapi kalau sudah sendirian maka kelihatan betul sifat aslinya dan karakter dasarnya. Ini bukan berarti, kita akan jelaskan itu, nanti kita bacakan dulu hadisnya. La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amsali jibali tihamah biyadan fayaj'aluhullahu azza wa jalla haba'an mansura. Akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Gunung Tihamah itu salah satu gunung di luar kota Madinah. Pada saat dia membawa amal sebesar gunung yang begitu banyak, maka saat itu pula Allah itu menjadikan seluruh amal kebaikannya itu bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada tersisa. Maka Thauban, salah satu di antara budaknya Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, sifatilah sifat mereka supaya hatta lanakuna minhum wa nahnu la na'lam. Karena kami khawatir kalau itu bisa mengenai kepada kami tanpa kami sadari. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khallu bi maharimillah intahakuha. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, mereka itu saudaramu. Mereka juga sholat malam sebagaimana kalian. Tapi yang menjadikan mereka itu betul-betul merugi adalah idza khallu bi maharimillah intahakuha. Yaitu adalah ketika mereka itu dalam kondisi sendirian, lalu merasa tidak ada orang, merasa tidak ada teman, merasa tidak ada orang-orang yang kemudian dia kenal, intahakuha, pada saat itulah kemudian dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu perkara yang bisa merusak amal ibadah kita, yang bisa merusak amal ketaatan yang kita lakukan ketika kita telah menjadi alumni Ramadan, yang ketiga, orang-orang yang mereka itu ketika di depan temannya, di depan teman taklimnya, mereka baik betul, mereka solih betul. Tapi justru ketika mereka sudah jauh dari teman-teman taklimnya, jauh dari keramaian orang yang mengenalnya, tepat pada saat itulah kemudian dia itu menjadi walinya syaitan. Dosa-dosa besar dia kerjakan. Dosa-dosa yang dibenci oleh Allah akan dia kerjakan. Karena apa? Karena dia hanya takut kepada pandangan manusia lebih besar daripada pandangan Allah yang mengenai kepada dia ketika dia dalam kondisi sendirian. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan akhirnya kita khawatir. Ustadz, siapa di antara kita yang tidak menyembunyikan dosa? Bukankah kita semua rata-rata manusia itu kan suka menyembunyikan aib dan dosa? Betul. Bedanya adalah orang ini betul-betul terus-terusan semacam itu. Setiap dia merasa tidak ada orang, pada saat itulah dia selalu langsung merasa aman dari pandangan orang. Pada saat itulah dia berubah total dari sifat aslinya ketika di depan orang banyak. Ada orang yang ketika Ramadan bisa semacam ini? Banyak. Yang kita khawatirkan. Hadis ini bisa mengenai kepada siapapun, tak terkecuali yang bicara. Makanya kemudian ketika kita menjadi alumni Ramadan, lalu pengen menjaga investasi yang telah kita torehkan susah payah ketika kita di bulan Ramadan,
pastikan. Jadilah walinya Allah di tengah keramaian. Jadilah wali Allah itu di tengah kesepian. Jangan kemudian mencari simpati di balik manusia. Kalaulah setiap manusia itu tahu betapa cepatnya dia dilupakan setelah dia meninggal dunia, dia tidak akan berusaha mati-matian untuk mencari simpati manusia. Orang yang paling layak, sesuatu yang paling layak untuk dijadikan motivasi meninggalkan dosa itu Allah. Maka inilah yang menjadikan alumni Ramadan itu memperhatikan rayap yang ketiga. Rayap yang pertama kemunafikan, rayap yang kedua orientasi dunia, rayap yang ketiga. Jadilah orang yang berusaha untuk tetap solih walaupun di tengah kesendirian. Tetap solih ketika tidak banyak orang. Tetap solih walaupun di tengah malam ketika tidak banyak orang yang tahu tentang apa yang kita lakukan. Orang yang tetap takut kepada Allah walaupun tidak banyak mata manusia yang melihatnya, walaupun tidak banyak mata manusia yang menjumpainya, itulah orang-orang yang mereka itu mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Makanya Nabi Yusuf, walaupun dia sendirian digoda istri sang raja sudah menawarkan kepadanya supaya perbuatan zina itu tidak akan dia sebarkan kepada siapapun dan akan menjadi rahasia mereka berdua. Tarikan untuk melakukan dosa itu besar. Pada saat Yusuf tidak ada yang mengenal beliau di tempat dia ketika terasing. Tapi Nabi Yusuf meninggalkan perempuan itu semata-mata karena Allah. Dan Allah menyempurnakan pujiannya kepada Yusuf. Karena salah satu di antara laki-laki yang dipuji oleh Allah, yaitu adalah Yusuf alaihi salam. Nah, disitulah kita akhirnya memahami rayap yang ketiga. Yang menjadi pembatal amal kebaikan kita itu ketika kita banyak menjadi walinya Allah ketika keramaian, tetapi menjadi walinya syaitan ketika di tengah kesepian. Yang keempat, yaitu termasuk yang bisa merusak amal Ramadan kita itu adalah gampang memvonis orang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Makanya pada satu kisah yang pernah diceritakan dalam hadis riwayat Muslim ini, ada seorang laki-laki menjumpai saudaranya berbuat dosa, dia nasihatin. Sampai akhirnya sahabatnya yang dinasihatin ini tidak kunjung meninggalkan dosa. Sampai sahabat ini lalu kemudian akhirnya marah. Dan ketika marah dia mengatasnamakan Allah. Orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah. Lalu dia tinggalkan orang tersebut. Lalu kemudian orang tersebut akhirnya bertobat. Lalu kemudian dia berubah menjadi baik. Lalu kemudian orang yang satunya meninggalkannya. Lalu kemudian ketika mereka meninggal dunia dihadapkan kepada Allah. Maka Allah berfirman, "Man dalladhi yata'alla alayya alla akfiru li fulanin fa inni qad ghafartu li fulanin wa habbattu amalaka." Siapa yang bersumpah atas nama aku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Dan aku telah menggugurkan amalmu karena kamu telah berani bersumpah atas namaku, aku tidak mengampuni dosanya fulan. Ini termasuk hal yang kadang-kadang bisa dilanda sama orang yang sedang bersemangat untuk menasihati temannya. Tapi temannya tidak kunjung merespon nasihat-nasihat yang diberikan. Biasanya kita tanpa sadar ditunggangi oleh setan. Lalu kita marah. Dan kemarahan kita langsung kita vonis bahwasanya orang tersebut tidak diampuni oleh Allah. Jangan gampang memvonis. Salah memaklumi jauh lebih baik daripada salah memvonis. Makanya kalau kemudian kita dapati orang cerita sama kita dosa sebesar apapun, katakan sesungguhnya Allah lebih besar daripada seluruh dosa yang telah kita lakukan dalam seumur hidup kita. Kalau kita melakukan 1000 dosa, Allah memiliki 1001 magfirah. Kalau kita melakukan 1 juta dosa, Allah memiliki 1.000.001 magfirah. Kalau ada orang yang melakukan dosa 1 miliar, Allah memiliki 1.000.000.001 magfirah yang Allah akan berikan lebih besar daripada dosanya manusia. Makanya kalau kita lagi ngobrol, ketika kita kemudian berhadapan dengan orang yang terus berdosa, ngelihat orang bermaksiat terus gitu, jangan sampai keluar kata-kata yang kita atasnamakan kepada Allah. Demi Allah orang semacam ini tidak akan diampuni oleh Allah. Jangan begitu. Karena bisa jadi sebelum dia mati dia akan
bertobat dan Allah terima tobatnya. Dan bisa jadi kita yang bersumpah atas nama Allah kita salah dan Allah marah, murka. Karena kita telah berani menyeret namanya untuk sesuatu yang Allah sebenarnya luas maghfirahnya dan ampunannya kepada setiap manusia. Makanya supaya Ramadan kita tidak sia-sia. Yang keempat, jangan gampang memvonis bahwasanya seseorang itu tidak diampuni oleh Allah. Kecuali ketika kita mengatakan secara umum, orang yang berzina sampai meninggal dunia, maka dia akan terkena dosa besar. Dan itu adabnya pedih pada waktu hari kiamat ketika berada di neraka. Barang siapa yang membawa kesyirikan sampai mati, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Maka semacam itu boleh. Sifatnya supaya memberikan kewaspadaan dan kehati-hatian supaya umat itu paham bahwasanya perkara itu adalah perkara yang harusnya kita waspadai untuk kita hindari dalam kehidupan kita. Tapi kalau sudah vonis nama, padahal dia masih hidup, perjalanan dia mungkin masih bisa bertobat, jangan sekali-kali kita memvonis secara muqayyad. Jangan sampai kita memvonis secara langsung kepada orang dengan menyebutin nama, lalu menyertakan nama Allah ketika kita memvonis saudara kita. Karena bisa jadi orang tersebut bertobat dan Allah terima tobatnya. Saya ini jujur ya, pernah ngeliat orang-orang yang saya dulu pernah jumpai. Saya pernah mikir kok ada ya orang kok tega melakukan itu dan tega melakukan ini. Tapi orang-orang yang dulu pernah saya komentari dan saya meminta ampunan sama Allah, hari ini orang-orang itu telah hijrah kembali kepada Allah. Kita tidak pernah tahu akhir kehidupan seseorang. Lihatlah orang itu jauh lebih baik daripada kita. Karena itu bentuk bagaimana tawaduknya seorang muslim. Hasan al-Basri pernah ditanya, gimana sih arti tawaduk itu? Tidaklah kamu keluar dari pintu rumahmu kecuali kamu melihat orang lain jauh lebih baik daripada dirimu. Dan orang kalau sudah tawaduk tidak akan sibuk memvonis orang, karena akan sibuk memvonis dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, termasuk perkara yang harus betul-betul diwaspadai seorang alumni Ramadan supaya Ramadannya tidak sia-sia, yaitu adalah jangan sampai membenci takdir. Apapun beratnya takdir, ditinggalkan orang yang kita cintai, dipisahkan dengan orang yang kita sayangi, kemudian rezeki kita yang tidak sebagaimana ekspektasi dan harapan kita, semua takdir itu, ridhoi takdir itu. Karena sekalinya seseorang muslim itu mencela takdir, maka satu gunung Uhud emas yang kita infakkan pun tidak akan diterima oleh Allah. Sampai kita ridho kepada takdir yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi law anna li ahadi misla jabal Uhud dhahaban fa anfaqtahu misla ma qabilallahu minhu hatta tu'mina bil qadari." Demi zat yang jiwanya ini Umar yang berada di tangannya, andaikan salah satu di antara kalian, di antara manusia, memiliki gunung emas sebesar Uhud, kemudian dia menginfakkan di jalan Allah, Allah tidak akan pernah menerima sampai kemudian dia beriman kepada takdir. Ibnu Umar menyampaikan ini untuk menunjukkan kepada kita, menggugat takdir itu perkara besar. Satu gunung Uhud emas kita infakkan, nilainya tentunya tidak terhitung, satu gunung Uhud emas itu diinfakkan, Allah tidak ada hajat menerimanya. Allah tidak ada ingin untuk menjumpainya, tidak ingin untuk menerimanya, tidak ingin menjadikan pemberat dalam mizan kebaikan. Sampai kita beriman kepada takdir. Kita tidak tahu habis Ramadan ini apa saja yang kita dapatkan. Ada yang Ramadan kehilangan ayah, kayak saya. Ada yang mungkin Ramadan kehilangan ibu. Ada yang orang habis Ramadan kehilangan pekerjaan. Ada orang yang habis Ramadan kehilangan materi yang selama ini mudah dia dapatkan. Apapun takdir itu, ridhoi. Karena takdir Allah tidak pernah salah. Yang salah adalah cara kita membaca takdir dengan kebodohan kita. Makanya alumni Ramadan adalah orang yang mereka selalu ridho kepada takdir, karena mereka tahu amalan Ramadan mereka sangat-sangat erat kaitannya dengan proses iman mereka kepada takdir Allah. Kemudian yang keenam, yaitu adalah jangan tinggalkan sholat asar.
Karena sesungguhnya orang yang mereka itu meninggalkan sholat asar maka bisa jadi terhapus amalannya pada hari itu. Man taraka sholat al-asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar terhapus amalannya. Makanya ini pula yang saya khawatirkan. Ramadan itu sia-sia bagi mereka yang menjalani Ramadan tetapi tidak sholat. Saya banyak menjumpai orang-orang yang saya kenal ataupun dari kejauhan ataupun yang tidak saya kenal. Mereka sering bertanya, gimana kalau kita puasa tapi tidak sholat? Gimana mau nggak sholat? Itu sama dengan gali lubang tutup lubang, dan tutupnya itu tidak bisa menutupi dalamnya lubang yang terlalu dalam ketika kita meninggalkan sholat. Karena kalau kita meninggalkan sholat asar saja, terhapus amalan kita hari itu. Ada orang puasa Ramadan nggak sholat asar. Amalnya hari itu tuh tidak ada yang diterima oleh Allah. Sia-sia amal Ramadannya. Karena sesungguhnya sholat dan Ramadan bagaimanapun besarnya di sisi Allah, sholat lebih tinggi dan lebih berat timbangan dan mizannya daripada puasa kita. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah orang yang bermusuhan sampai mereka itu berdamai. Makanya kalau ada orang yang Ramadan, setelah Ramadan selesai dia masih bermusuhan, padahal dulunya mereka berdamai, mereka dulunya bersaudara, sampai mereka bersaudara supaya Ramadan kita lebih berkah ketika kita saling berdamai. Karena sesungguhnya kita ingat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampuni hamba-hamba yang tidak menyekutukan Allah. Kecuali dua orang yang mereka bermusuhan dengan dia dan saudaranya. Maka kemudian dikatakan kepadanya, fayuqalu unduru hadaini hatta yastaliha. Lihatlah dua orang ini sampai mereka berdamai. Lihatlah dua orang ini sampai mereka berdamai. Lihatlah dua orang ini sampai berdamai, kata Allah. Nah, maka pada hari Senin dan Kamis terbuka pintu surga. Ya. Lalu kemudian dihapuskan amalnya kecuali orang yang berbuat syirik. Kecuali dua orang yang bermusuhan, ditahan itu. Makanya kalau ada orang ketika mereka Ramadan bermusuhan mereka, atau sesuatu yang tidak syar'i mereka bermusuhan, tidak akan diterima itu. Susah untuk kemudian diterima sampai mereka berdamai. Dan ini merupakan salah satu amalan yang menjadikan amalan Ramadan kita sia-sia. Maka pastikan jadilah orang yang memaafkan dan jadilah orang yang gampang meminta maaf. Orang mukmin itu filosofnya tidak sebagaimana minyak yang mudah terbakar, tapi sifatnya sebagaimana air yang gampang mengademkan. Dan itu yang ketujuh. Dan yang terakhir yang kita harus waspadai supaya Ramadan kita tidak sia-sia, yaitu adalah para istri yang membuat suaminya marah. Hati-hati. Kalau ada di antara kita, Ramadan kita, sholat kita, tarawih kita, itikaf kita, susah payah kemarin, lalu ada seorang istri membuat marah suaminya, sholat aja susah diterima, apalagi Ramadan, apalagi puasanya. Makanya Rasulullah mengatakan, 3 orang yang sholatnya tidak akan pernah mampu melampaui telinga mereka. Budak yang kabur sampai dia kembali, istri yang tidur ketika waktu malam suaminya marah kepadanya, dan pemimpin satu kaum yang kaum itu membencinya. Maka kalau ada orang yang menjalani Ramadan, setelah habis Ramadan ini bertengkar sama suaminya, sampai suaminya murka kepadanya atas perkara yang tidak syar'i, dan akhirnya suaminya sekarang belum bisa meridhoinya, hati-hati. Bisa jadi Ramadan kita terganggu frekuensi pahalanya di sisi Allah. Barakallahu fikum. Mungkin inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami Ramadan itu investasi. Ramadan itu perhiasan dan mutiara kita yang mahal. Selepas Ramadan, satu, kita bukan hanya memperhatikan pola hidup Ramadan untuk tetap kita lanjutkan. Bukan hanya kita perhatikan doa yang kita panjatkan supaya Ramadan kita diterima. Kita bukan hanya melanjutkan bagaimana grafik ketaatan kita bertambah. Tapi pastikan bahwasanya Ramadan kita tidak terkena rayap yang bisa merusak semua investasi yang sudah susah payah kita bangun ketika di bulan Ramadan. Karena ternyata segala investasi ada perusaknya. Bisnis itu ada penghancurnya. Amal solih termasuk Ramadan pun ada penghancurnya. 1, kemunafikan. 2, orientasinya untuk dunia ketika mereka melakukan ibadah tersebut. 3, suka mengatakan dengan nama Allah bahwasanya Allah tidak mengampuni dosanya fulan. 4, yaitu adalah mereka menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian, tetapi menjadi walinya setan di tengah kesepian. 5, yaitu adalah mereka yang membenci takdir.
6, mereka yang meninggalkan sholat asar. 7, yaitu adalah mereka yang bermusuhan. Lalu mereka menahan dirinya karena emosi dan hawa nafsunya untuk tidak memaafkan saudaranya. Dan yang ke-8, yaitu seorang istri yang membuat murka suaminya. Semoga kita memahami Ramadan itu investasi. Dan investasi mahal ini tidak layak rusak. Hanya disebabkan karena kebodohan kita melakukan beberapa hal dari 8 tadi yang bisa merusak seluruh amal yang telah kita lakukan susah payah di bulan Ramadan. Kita sepakat Ramadan kita begadang. Kita sepakat Ramadan kita penuh dengan tilawah. Kita sepakat Ramadan kita penuh dengan rasa lapar dan kehausan. Kita sepakat Ramadan kita lalui dengan banyak pengorbanan harta. Jadikanlah itu investasi yang memberatkan mizan kebaikan kita. Jangan sampai rusak dengan 8 perkara yang sudah diwaspadai dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Sudah setengah 12, kita cukupkan kajian kita dan kita buka dengan tanya jawab. Mungkin 3 pertanyaan. Saya persilakan Akhi Sabto untuk memimpin tanya jawab. Sebelum kita buka dengan tanya jawab, mari kita berdoa untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, melapangkan urusan barzah mereka, memberikan mizan kebaikan mereka atas apa yang telah mereka usahakan, dan semoga tempat barzahnya adalah tempat yang menghubungkan mereka dengan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma. Allahumma rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan semoga orang tua kita yang masih hidup, semoga disehatkan oleh Allah, diafiatkan oleh Allah, dan semoga kita tetap terus berbakti dan birrul walidain kepada mereka.